عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وأمته أجمعين. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap jajaran staf pemerintah Desa Rintik, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan tokoh-tokoh agama, para ustadz dan ustazah, serta rombongan Habsyi Sirajul Hikmah, yang mudah-mudahan Allah berikan mereka keistiqomahan di dalam menggaungkan, menggemakan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta para hadirin wal hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan rasa tazim saya kepada beliau-beliau semua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jam telah menunjukkan jam 10 kurang 5 menit. Saya tahu dan saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak tidurnya jam 10, Pak. Jadi insya Allah ceramah saya nggak lama-lama, 5 menit saja selesai. Sepakat? Kalau saya sepakat, Pak, 5 menit nggak apa-apa, amplopnya sama aja, Pak. Alhamdulillah saya malam hari ini bisa kenal dengan, jujur saja kalau disandingkan saya sama beliau berikan rembulan, beliau terang saya gelap, Pak. Beliau cakep, saya elek, Pak. Beliau suaranya bagus, Pak, suara saya jelek, Pak. Jadi jujur saya sebagai dai, sebagai penceramah, dengan muka yang kayak begini saya sedikit tersiksa, Pak. Betulan, Pak, demi Allah, sedikit tersiksa, Pak. Dikira bahagia, tersiksa saya, Pak. Jadi selama Isra Mi'raj ini 2 kejadian, Bapak Ibu. Satu di STX, satu di Sekunir 8, Pak. Dengan muka yang kayak Pak Lekempel ini, Pak, kayak tukang-tukang yang kerja, Pak. Jadi malam Sabtu yang lalu saya ngisi ceramah Isra Mi'raj di PT STN, Pak. Saya sudah datang itu setelah Isya. Pimpinan perusahaan itu ADM datang, Pak. Padahal slogan ini sudah di nek wong Jawa ngomong satu tak selendokne, Pak. Udah nih, Pak. ADM itu nanya, maaf Pak Ustadz yang ceramah sudah dijemput apa belum? Padahal saya di depannya, Pak. Yang maklum, Pak, muka-muka, ya Allah ya Rabbi. Ya? Yang kedua, siangnya itu di Sekunir 8, Pak. Ada acara Walimatul Urus, Pak, pernikahan. Acara mau dimulai, tuan rumah bisik, Pak. Pak Ustadznya kita mau mulai sudah datang apa belum? Padahal saya duduk lama, Pak, di bawah tiang, nggak ada yang nyambut saya. Ya karena begitu, Pak, tersiksa saya, Pak, dengan muka yang begini. Tapi makanya alhamdulillah istri saya baru 1. Insya Allah besok malam Kamis saya ngisi tausiah di PT Muara Toyu. Allah dijemput. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya buka baju aja, Pak, ya, biar kelihatan gantengnya sedikit lah. Kebetulan acaranya itu, Pak, dari songkok saya ambil warna hijau. Baju saya MWC Kecamatan Bahulu. Biar jelek-jelek begini, Pak, masuk dalam lembaga dakwah musyawarah cabang itu, Pak. Biar jelek-jelek begini jaket saya, Pak, orangnya jelek, tapi insya Allah sekretaris MUI Kecamatan Bahulu.
kopiah hijau, baju hijau. Untung sarung saya yang itu kebetulan kemarin isi pakaian itu di Sebangun 1 kebetulan basah, saya pakai yang biasa saja. Pulpen saya warna semua serba hijau karena Rasulullah suka dua warna, warna putih dan warna hijau. Alhamdulillah NU mengambil salah satu warna yang dicintai oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, berbicara Isra Mi'raj di dalam kitab Al-Wafa bi Ahwalil Mustafa atau di dalam kitab Dardir Mi'raj dikisahkan ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama paman beliau Sayyiduna Hamzah dan sepupu beliau yang bernama Ja'far bin Abi Thalib. Tiba-tiba datang dua sosok malaikat yang bernama Jibril dan Mikail. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tiba-tiba malaikat Jibril dan Mikail membawa satu wadah yang terbuat dari emas yang isinya air Zam-Zam. Kemudian dada beliau dibelah dari bawah leher ke bawah, diambil hati beliau kemudian dicuci bersih, diisi iman dan hikmah. Seandainya ibu-ibu termasuk saya ya diberikan pilihan mau dicuci dengan air Zam-Zam oleh malaikat Jibril dan Mikail, saya nggak milih hatinya, tapi saya milih muka biar cakep, biar ganteng, koyok wong Korea. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka singkat cerita, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menaiki satu kendaraan yang disebut buraq, berjalan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Di tengah-tengah perjalanan, saya ambil kisah saja yang singkat begini. Di tengah-tengah perjalanan, Rasulullah SAW mencium bau harum yang luar biasa. Harum luar biasa. Maka Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril alaihissalatu wassalam, "Ma hadhihi raihah ya Jibril?" Bau apa ini ya Jibril? Kata Jibril, ini bau harum. Ini bau harumnya kuburannya Siti Masitah beserta keluarga yang dicemplungkan oleh Fir'aun di dalam minyak yang mendidih. Kuburannya Siti Masitah, tukang sisir anaknya Fir'aun. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah orang Rintik terutama warga Masjid Nur Salam 2 ada satu yang unik Pak, ada satu yang luar biasa. Saya udah keliling seluruh kecamatan Babulu, mur sitok-sitok nih sing enek nang Rintik loro masjid gandeng karo kuburan. Leres nama boten Pak, satu-satunya masjid di kecamatan Babulu kuburannya mepet kalih kuburannya mepet kalih masjid. Setidak-tidaknya Bapak Ibu, orang warga Rintik ketika sholat Jumat itu senantiasa dia pandang, dia melihat, dia menyaksikan tanah harapan ke depan. Waduh, tadi Gus siapa tadi ini udah bawakan lagu eling-eling si Romanungso, semua bakal mati, bakal sepanjang-panjangnya umur kita 80, 90, 100, toh ujungnya
muaranya akhirnya kita akan pulang kampung Pak. Akan mudik Pak. Maaf Pak, kula niki tiyang Jawi Pak. Tapi saestu kula dereng ate teng Jawi Pak. Saestu demi Allah kula tiyang Jawi, tiyang sepah kula niku teng Sulawesi tahun 70 kalih Pak. Saestu kula dereng ate teng Jawi. Saya di Bengkulu kurang lebih baru 7 tahun Pak. Saya mau pulang ke Sulawesi Pak, itu harus transit dulu di Makassar. Jadi alhamdulillah bahasa Bugis CDC ya. Jadi saya kadang-kadang dialog sama teman Bugis, belajar. Kalau mau merokok minta rokok, engkau tolekmu. Betul enggak yang Bugisnya? Engkau tolekmu, engkau Pak Ustaz minder colokmu, minjam korek. Tapi kalau bahasa Madura, colok itu mulut Pak. Ada orang Madura sini Pak. Colok itu mulut. Gak usah jauh-jauh. Kalau ada orang Sunda di sini Pak, Sunda, kita benturkan bahasa dengan bahasa Banjar sampai jangan ketawa. Bujur itu pun bahasa Banjar apa gerak artinya? Lantan. Bujur itu kalau bahasa Banjarnya artinya kan? Itu pihak paham aja tuh membandir bahasa Banjar. Jadi ulun pun bahasa Banjar insya Allah paham aja. Ulun sekolah di Banjar 6 tahun Pak. Bujur kalau bahasa Sundanya itu artinya pantat Pak. Jangan ketawa. Bujur-bujur buat orang Banjar menyambat. Kalau orang Sunda itu pantat-pantat. 1, 2, burit. Mun bahasa Banjar apa artinya? Kalau orang Sunda artinya apa Pak? Sore. Makanya ada istilah burit, nunggu Nah, ketawa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke kubur Bapak Ibu. Kita kembali ke kubur. Bapak Ibu, kalau ada orang tua kita yang hari ini, kalau ada orang tua yang sudah tertanam, sudah meninggal di samping sana, ada ibu kita yang sudah meninggal di sana, kalau ada mertua kita yang sudah meninggal di sebelah sana, kalau ada anak kita yang sudah meninggal di sana, apa yang saat ini mereka perbuat? Apa yang sedang mereka saat ini alami Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Maka untuk menjawab itu Bapak Ibu, satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam dalam diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Perhatikan baik-baik. Orang yang di alam kubur saat ini, inna idza mata ahadukum uridu alaihi maq'adahu bil ghadati wal 'ashiyyi maq'adahu. Orang yang meninggal, orang tua kita yang sudah meninggal di sebelah sana, setiap pagi dan petang. Pagi itu Pak pergantian malam ke siang. Ya, petang pergantian siang sama malam. Pagi pergantian malam ke siang. Urido diperlihatkan oleh Allah. Saya ulang. Orang yang di alam kubur saat ini, keluarga kita hari ini, diperlihatkan oleh Allah pagi dan petang. Maq'adahu, tempatnya kelak setelah hari kiamat. Fa in kana min ahli jannah fa min ahli jannah. Kalau keluarga kita hari ini Pak, orang tua kita, ibu kita, pagi diperlihatkan oleh Allah adalah surga yang penuh dengan kenikmatan. Paginya diperlihatkan oleh Allah surga yang penuh kenikmatan. Fa min ahli jannah, maka insya Allah orang tua kita, keluarga kita dijamin calon-calon penghuni surga. Fa in kana min ahli nar fa min ahli nar. Jadi maaf, kalau keluarga kita, orang tua kita yang pagi dan petang diperlihatkan oleh Allah adalah neraka yang penuh dengan siksa, yang penuh dengan azab.
terganggu. Memang begini style saya, Bu. Kita tadi ceramah sampai jam berapa? Jam 10, Bu ya. Alhamdulillah saya disuguhi buah pisang, Bu. Jadi setidak-tidaknya malam hari ini ada sedikit gambaran surga di depan saya, Bu. Amin. Kenapa? Satu-satunya buah di depan saya yang disebutkan dalam Al-Quran dan insya Allah buah dalam surga, Pak. Dalam Quran surah Waqiah, wa talhin mamdud, dan buah pisang yang tersusun. Ini buah pisang, Pak. Ibu maukah ambil aja, Bu? Sudah saya doain gak, Bu? Sampai di mana tadi ceritanya, Bu? Sampai di neraka. Nanti inti dari ceramah saya mau kuatkan akidah, keyakinan tentang yang kita ahlu sunnah wal jamaah, yaitu Bapak Ibu. Itu intinya daripada ceramah saya nanti, Bapak Ibu. Mudah-mudahan waktunya cukup, Bu ya. Setengah 11 kita cukup, Bapak Ibu ya. Kalau orang ahli neraka diperlihatkan oleh Allah pagi dan petang adalah neraka, famin ahli neraka, maka orang ini adalah calon penghuni neraka. Hatta yuqalu lahu, sampai dikatakan sama orang ini, Bapak Ibu, hada maq'aduka, ini adalah tempatmu, hatta yam'ataqallahu yaumal qiyamah, sampai kau dibangkitkan kelak hari kiamat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka wajar, Bapak Ibu ya, maka wajar orang yang di dunia banyak maksiat, yang di dunia berlumuran dengan noda, yang berlumuran dengan dosa, jauh dekat dengan Allah, meninggalkan sholat dan lain sebagainya, ketika meninggal terkubur di dalam tanah, sudah diperlihatkan oleh Allah surga, diperlihatkan oleh Allah pagi dan petang adalah neraka. Maka satu penyesalan orang yang meninggal, farji'na na'mal sholihan inna muqinun, kembalikan saya ke dunia ya Allah, saya akan perbaiki amal saya akan perbaiki ibadah saya, tapi maaf kata Allah, kamu sudah terlambat. Itu satu penyesalan orang yang setiap hari diperlihatkan oleh Allah di dalam kubur adalah neraka. Dia minta kembali ke dunia, ini dimuliakan oleh Allah. Farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Mumpung belum terlambat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda kalau orang yang diperlihatkan neraka, surga, doanya beda. Kapan hari kiamat? Kapan kiamat? Mata taqumu saat, agar dia bisa masuk ke dalam surga yang hakiki, surga yang hanya bisa dipandang pagi dan petang. Mudah-mudahan besok ketika kita meninggal, yang Allah perlihatkan kepada kita adalah surga. Jadi satu catatan yang bisa kita ambil, orang yang di dalam kubur pagi dan petang diperlihatkan oleh Allah surga dan neraka. Yang kedua, dalam kitab Mawa'izul Usburiyah karangan Syekh Muhammad Abi Bakri, atau dalam kitab tafsir Ibnu Katsir mentafsirkan Quran surah At-Taubah atau surah Barakah ayat yang ke-105 ya, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rusuluhu wal mu'minun. Dalam kitab itu atau dalam tafsir Ibnu Katsir mengutip satu hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau yang tadi orang yang dikubur diperlihatkan oleh Allah surga dan neraka. Dalam hadis itu bersumber daripada Sayyidina Anas bin Malik. Inna a'malal ahya tu'radu ala asyairihim wa abaihim minal amwati fi kuburihim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita, Pak, kalau hari ini orang tua kita sudah terkubur di sebelah, anak kita sudah terkubur di sebelah, mertua kita sudah terkubur di sebelah,
Yakin dalam hadis itu amal perbuatan kita Allah perlihatkan kepada mereka yang di kubur sana. Allah sampaikan, Allah kabarkan kepada keluarga-keluarga mereka, bapak-bapak mereka, ibu-ibu mereka di kubur-kubur mereka. Fa in kana khairan istabshiru. Kalau perbuatan yang kita kerjakan di dunia ini baik, Pak, taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, sholawatan malam hari ini, kita duduk di majelis ilmu, kita duduk di majelis zikir, istabshiru, mereka itu bergembira karena mereka berbuat, karena Allah memperlihatkan amal perbuatan kita sebagai keluarga. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita dulu orang tua kita hidup, ayah kita hidup, anak kita hidup, mertua kita hidup, kita nggak sempat buat mereka bahagia, kita nggak sempat membuat mereka senang. Minimal ketika kita hari ini berbuat baiklah, beramal ibadahlah, berbuat taatlah kepada Allah, apapun itu, insya Allah akan menyenangkan mereka di dalam kubur sebagaimana menyenangkan mereka ketika masih hidup. Amin Allahumma amin. Bu, sudah ngantuk belum, Bu? Tenangnya saya Bu. Kira-kira panjenengan kiat buatan naik saja malih, Bu. Saestu jenengan sanjang kiat kula sing boten kiat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka dalam kita mau zulus kuliah dikatakan, Bu, yudil mayyita fi qabri. Ada yang kita kerjakan kadang-kadang menyakiti keluarga kita yang sudah meninggal. Kama yudi fi hayatih, seperti menyakiti mereka ketika hidup. Salah satunya apa, Bu? Ketika kita maksiat, ketika kita berbuat dosa, ketika kita meninggalkan sholat, ketika kita lalai dengan perintah Allah. Hakikatnya mereka, perbuatan kita menyakiti hati mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam kitab Mausul Qudus yang dikisahkan Bapak Ibu, ada satu kisah. Ada seorang wali min auliyaillah, namanya Sabit Al-Banani, Pak. Sabit Al-Banani. Beliau punya kebiasaan setiap malam Jumat, eling-eling Pak, setiap dalu Jumat beliau senantiasa ziarah ke kubur. Ketika waktu subuh, Sabit Al-Banani ini bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal ibadah dan amal soleh. Ketika beramal beribadah, beliau ngantuk, Pak. Takuring, orang Banjar menyambat, Pak, takuring, tertidur, Pak. Ketika di dalam tidurnya seolah-olah maka orang yang di dalam kubur itu bangkit semua, Pak. Bangkit semua dari dalam kubur, Pak. Bajunya bagus, Pak. Rambutnya rapi, bersih, Pak. Mukanya bersih, bercahaya. Bahkan mereka tersenyum, tertawa, dan menghadapi makanan yang begitu lezat, Pak. Setelah makan dengan lahapnya tertawa riang, mereka kembali ke kubur mereka dalam keadaan bahagia dan tenang. Ada seorang pemuda, Pak. Ada seorang jejaka, Pak. Maaf, rambutnya awut-awutan, Pak. Tahu awut-awutan, Pak? Bajunya usut, Pak. Ya, mukanya muka yang sedih dan muka yang sedikit menangis. Maka ditanya oleh Sabit Al-Banani, wahai fulan,
Ya fata dalam bahasa Arabnya, wahai pemuda, kenapa kamu gak gabung sama mereka? Kenapa kamu gak mengikut serabung sama mereka? Kenapa kamu gak ikut makan sama mereka? Kenapa mukamu begitu kusam? Kenapa pakaianmu begitu compang-camping? Apa jawabannya pemuda itu, Pak? Itu mereka yang menghadapi makanan, mereka yang pakaiannya bagus, mereka yang mukanya bercahaya, mereka yang rambutnya rapi, mereka balik ke kubur mereka dengan wajah yang tersenyum bahagia. Mereka yang punya keluarga, yang punya anak, yang punya orang tua, yang punya menantu, yang senantiasa mengirimkan setiap amal ibadah. Dia kirimkan Fatihah, dia kirimkan sholawat, dia kirimkan sedekah, dia kirimkan amal, dan itu untuk keluarga mereka yang sudah meninggal. Makanya mereka begitu tersenyum, begitu indah menghadapi makanan yang luar biasa. Sementara saya, kata pemuda tadi, saya nggak punya keluarga sama sekali kecuali ibu saya, kecuali mama saya, kata pemuda tersebut. Mama saya suatu ketika saya berangkat naik haji, katanya. Kebetulan Allah ambil nyawa saya sampai umur saya meninggal dan dikuburkan di sini. Hingga ibu saya menikah lagi. Ibu kawinlah, menikahlah. Angkat tangan ibu-ibu yang mau dipoligami, Bu. Jujur, Bu, surga loh balasannya, Bu. Ibu mau yang di luar, Bu? Gak dalam? Saestu. Surga loh balasannya, Bu. Kenapa ibu gak mau, Bu? Yang ngomong gak mau yang mana? Padahal Allah mengatakan dong, boleh dong. Alhamdulillah, makanya saya bilang tadi, Pak Ustadz ini alhamdulillah istrinya baru satu, insya Allah satu juga. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kebetulan nanti ibu ini menikah lagi, Bapak Ibu. Karena ibu saya pengantin baru nikah dengan seorang laki-laki, melupakan saya. Padahal bapak saya meninggalkan harta ini dan itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ibu saya nggak bacakan Yasin, sedekah juga tidak diberikan kepada saya. Pendeknya ibu saya nggak peduli dengan saya. Kata Sabit Al-Banan apa, Bapak Ibu? Fa'ahbirni, kabarkan, ceritakan kepada saya rumahnya di mana, alamatnya di mana. Saya akan ceritakan keadaanmu di alam kubur terhadap ibumu. Maka diceritakan oleh pemuda itu, ibunya alamatnya di sini. Ketika terbangun, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Sabit Al-Badan itu mendatangi ibu itu. Ibunya menangis luar biasa, peduli, dia kirim doa, dia tahlilan, dia haula dan lain sebagainya. Ketika Imam Sabit Al-Banan ziarah lagi ke kubur, Bapak Ibu, dia bermimpi yang kedua kali, pemuda itu udah gak compang-camping lagi. Maka alhamdulillah kita menjadi warga NU Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah kita ada haulan, ada tahlilan, bahkan kita sholawatan, kita kirimkan kepada ruh arwah keluarga kita. Mudah-mudahan mereka yang terkubur di sebelah, dengan perbuatan kita, amal kita hari ini, mereka ikut senang dengan perbuatan kita. Amin. Alhamdulillah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nampak nih Pak ya, di sini orang-orang itu semua calon-calon penghuni surga. Mudah-mudahan dengan sholawatan hutangnya segera dilunaskan oleh Allah. Giliran hutang aminnya paling kencang.
nek wong Jawa ngomong ngetoroni nek akeh duwe wis apa-apa wong urip ya ngomong. Alhamdulillah Bu, saya kopiah NU hijau, baju NU, pulpen hijau, NU-nya tidak casing aja tapi meresap ke dalam hati. Insya Allah kita semua mudah-mudahan NU-nya meresap ke dalam hati. Maka jangan ragu, jangan bimbang dengan NU. Insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Kalau orang tua meninggal di NU, orang tua yang meninggal itu di opek tak baleni. Alhamdulillah kita warga NU. Kalau orang tua kita meninggal, mertua kita meninggal, insya Allah di opek. Kenapa? Tiap tahun dihauli kirim doa. Kadang-kadang kita ziarah karena NU tidak melarang ziarah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam kitab Arwahul Maut tadi dikatakan, ma min muslimin marra ala qabrihi kana ya'rifuhu fi dunya fasallama alaihi ila radallahu hatta yarudda salam. Tidak ada orang Islam yang kita lewat di kuburan muslim, kita masuk ke dalam kubur, kita salam, assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum ya ahlal qiyam, antum salamuna wa nahnu insallahikum laikun. Kata Nabi dalam Arwahul Maut apa? Tidak ada orang Islam yang masuk ke kuburan dia ucapkan salam, yang salamnya ditujukan kepada orang yang di dalam kubur, kecuali Allah kembalikan ruhnya yang di dalam kubur untuk menjawab salam kita yang dimuliakan oleh Allah. Oh, yang kita kenal di dunia. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Wah, ini koncoku biar maling tengah tonggo biar ini. Wah, ini koncoku main neker ini. Kita kenal, kita ucapkan salam. Insya Allah Allah kembalikan rohnya untuk menjawab salam kita. Apalagi yang kita datangi kuburnya ibu kita, apalagi yang kita datangi kuburnya istri kita, apalagi yang kita datangi kuburan mertua kita. Insya Allah Allah kembalikan rohnya untuk menjawab salam kita yang dimuliakan oleh Allah. Maka alhamdulillah kita jadi NU ngopeni orang tua kita yang sudah. Allahumma sholli ala sayyidina. Namun menambah tambah lagi sini yang mau apa dipasangi asap kaderjan esok-esok pun undang-undang nandang pasangi sebelah sini lah. Aman menambah lagi Jarhat bin Mustafa tertampar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahkan Bapak Ibu dalam kitab Al-Adhkar dikatakan, dalam kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi mengatakan, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu ruhi hatta arudda alaihi salam. Maka beruntung Bapak Ibu yang hari ini bisa umrah, beruntung hari ini yang sudah naik haji, kita datang ke makamnya Nabi Muhammad SAW, kita berziarah ke makamnya Nabi, kita ucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Tidak ada di antara kalian yang mengucapkan salam kepadamu kecuali Allah kembalikan ruku untuk menjawab salamnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemurahan rezeki oleh Allah. Berziarah ke makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun tidak Bapak Ibu, kita baca sholawat, kita yakinkan, kita intifakan Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah kita. Ya. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun.
Ayat ini Bapak Ibu, kata para ulama, menjadi dalil bahwa dikubur bagi orang yang beramal baik, yang beramal soleh, yang beriman, bertakwa kepada Allah selama hidupnya, dia akan dapatkan nikmatan di dalam kubur. Ending kalimatnya yurzakun, mereka diberi rezeki oleh Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tambahin lagi tadi udah kita kuatkan bahwa kita jadi orang itu adalah orang yang ngopeni keluarga kita ketika sudah meninggal. Itu yang pertama poinnya. Yang kedua Bapak Ibu, ada satu riwayat hadis Bapak Ibu yang berbunyi seperti ini Pak: saddidu wa qarribu wa abshiru fa inna la yadkhula ahadan al-jannah amaluh. Maka ditanya oleh sahabat, wala anta ya Rasulullah, wala ana, tidak juga saya, illa kecuali yataghammadani Allah bimaghfiratin wa rahmah. Sekali-kali kita nggak boleh berasumsi bahasa akademisnya, beranggapan, meyakini seluruh amal kita dari sholat, puasa, zakat, sedekah itu yang akan mampu mengantarkan kita ke dalam surganya Allah. Wala anta ya Rasulullah, bentuk ketawaduannya Nabi, dia mengatakan tidak juga saya, illa kecuali yataghammadani Allah bimaghfiratin wa rahmah, kecuali Allah ampuni dosa saya dan Allah berikan saya rahmat. Jadi dari hadis ini bisa kita pahami, kelak yang mengantarkan kita ke dalam surga cuma ada dua: ampunannya Allah diberikan kepada kita dan rahmatnya Allah dicurahkan kepada kita. Alhamdulillah Pak, kita jadi orang NU niku acarane kata muludan, kumpul-kumpul, sholawatan, pengajian. Alhamdulillah. Sing coba nyaut mangan, pikirannya mangan, kene duwe ket mangin. Alhamdulillah. Itu baru acara-acara besar Pak, belum titik-titik selamatan, nek arep poso istilah megengan. Iya enggak Pak? Megengan, yang orang ini ya megengan lah gitu aja dah, menyambut istilah dalam istilah menyambut bulan Ramadan. Habis Idul Fitri, halal di halal, Isra Mi'raj, mangan. Tuh, belum lagi Pak acara-acara yang dari rumah ke rumah, enten rezeki syukuran, ngundang wong mangan, tahlilan, mangan. Makanya wong dadi wong NU iku enak mangan wareg bali gawa ber. Alhamdulillah, mudah kita istiqomah dengan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kenapa saya katakan tadi hanya dua yang akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah, adalah ampunan dan rahmat. Perhatikan Bapak Ibu, kita kadang-kadang malam Jumat kita tahlilan ya. Hampir orang NU setiap Jumat ada kelompok yasin dan tahlilan. Tahu nggak tahlilan itu apa Bapak? Mengucap kalimat la ilaha illallah. Dalam kitab Jauharul Maudud dikatakan Pak, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu berapa huruf Pak? Kita hitung la ilaha illallah sampai Muhammadur Rasulullah itu Pak, berapa huruf Pak? 24 huruf. Berapa Pak? 24 huruf Pak. Sementara kita sehari semalam berapa Pak? 24. Maka orang yang dalam sehari dia mengucap la ilaha illallah, satu hurufnya penebus dosa dan maksiatnya 1 jam. Orang NU banyak
La ilaha illallah. Alhamdulillah. Bangga kita jadi orang yang Tuhan. Bayangkan kita mengucap la ilaha illallah, satu hurufnya itu penghapus dosa kita 1 jam yang kita ucapkan. Belum dalam riwayat yang lain, man qala la ilaha illallah maratan ghufira lahu dhunubuhu ikan mithla jabalil bahri. Orang yang mengucap kalimat la ilaha illallah, dosanya diampuni oleh Allah sekalipun sebanyak buih di lautan. Alhamdulillah. Makanya saya katakan tadi, insya Allah orang NU orang yang dijamin masuk surga. Kenapa? Kita masuk surga dengan ampunan. Orang NU banyak mengucap la ilaha illallah. Makanya Pak, nek yasinan, tahlilan, ojo tak baleni. Makanya kalau ada yasinan, tahlilan, jangan perbanyaklah mengucap kalimat la ilaha illallah. Alhamdulillah. Kita bangga jadi orang Yang kedua, jadi kenapa orang itu insya Allah masuk surga? Kenapa orang itu banyak mengucap la ilaha illallah? Orang yang mengucap la ilaha illallah akan dapat ampunan. Orang yang dapat ampunan berarti dapat garansi insya Allah masuk surga. Makanya Bapak Ibu, kalau ada orang yang meninggal, itu senantiasa itu ada di Facebook Pak ya, itu sering Pak ya, apa? Mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya dan Allah ampuni segala dosa. Itu yang pertama, alhamdulillah. Yang kedua, kenapa orang ini masuk surga? Yang pertama ucap la ilaha illallah. Yang kedua, perhatikan setelah sholat Pak, setelah sholat ya, kita insya Allah berjamaah membaca Subhanallah. Kita Pak 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Disempurnakan 100 dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli. Tapi maaf Pak, kalau dalam riwayat yang sahih itu tidak ada tambahan yuhyi wa yumiit. Datangnya dari Nabi itu lakal haq wa lakal hamdu dan seterusnya tanpa yuhyi wa yumiit. Doa ini Ibu mau tahu nggak Bu? Tahu mau nggak tahu doa ini buat apa Bu? Hafal semua kan? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir mentafsirkan Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 dan ke-10. Ayat ini Bu, tadi kita ke pasar ya. Ibu tadi ke pasar enggak Bu? Yang jawab enggak berarti enggak ada duit di hidup ya. Jujur betul Ibu, ya Allah. Nah, jadi Ibu, Bapak, doa ini yang kita baca ketika masuk ke pasar atau tempat keramaian apapun Bapak Ibu. Tapi tempat itu bukan majelis zikir. Misalkan ada lomba voli, orang itu banyak lalai, banyak lupa dengan Allah, kita baca doa ini Pak. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masuk ke tempat apa misalkan tempat yang banyak orang lalai, baca doa ini. Maka dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dikatakan kata Nabi, orang yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah idza dakhaltum ala aswaq, apabila kamu masuk ke dalam pasar, maka baca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Insyaallah dosanya diampuni oleh Allah sebanyak 1 juta dan pahala diberi Allah 1 juta. Ringkas doanya Pak, dapat ilmu Pak ya. Jadi besok kalau baca Pak doa masuk pasar, jangan lupa baca doa ini Pak. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita habis sholat baca alhamdulillah, alhamdulillah subhanallah, alhamdulillah 33 kali. Apa kata Nabi Pak? Man sabbaha fi kulli duburi sholat salatan wa talatin wa hamidah salatan wa talatin wa kabbara salatan wa talatin
Barang siapa yang bertasbih 33 kali, baca subhanallah, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, Allahu akbar 33 kali, wa atamma mi'at, disempurnakan dengan 100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dosanya diampuni oleh Allah. Maka alhamdulillah kita bangga jadi orang jadi yang pertama kenapa orang ini insya Allah masuk surga, karena amalan kita insya Allah senantiasa mendapat ampunan dari Allah. Ampunan itu yang akan mengantarkan kita ke dalam surga. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, kita tadi masuk surga selain dapat ampunan, dapat ada namanya rahmat sini. Rahmat. Ada nama rahmat. Jadi rahmat jenengan. Ada rahmat lain. Oh iya, ini murid saya di SMK ini. Ada 2, ini 3. Kan? Ini juga mantan SMK juga sudah lulus. Ya. Kenapa? Kita masuk surga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Bapak Ibu, dalam sebuah hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri diriwayatkan oleh Imam Muslim. Perhatikan Bapak Ibu, kenapa kita mesti tahlilan? Kenapa mesti kita kumpul seperti itu? Insyaallah NU itu orang banyak kumpul zikir kepada Allah. Ma yaqudu qaumi, tidak ada sekelompok manusia yang duduk bersimpu, apalagi kita di masjid, yadhkurunallah, yang kumpulan itu berzikir kepada Allah. Alhamdulillah setiap malam Jumat kita tahlilan, setiap malam Jumat kita wirid, setiap Jumat kita baca yasin, kita berzikir ingat kepada Allah. Tidak duduk suatu kaum yang ingat kepada Allah ila ghasyiyatuhum rahmah, kecuali Allah berikan dia semakin banyak kita kumpul dengan orang zikir dengan Allah, siapa tahu akan ada yang mendatangkan rahmatnya Allah buat kita, yang dengan rahmat itu akan mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita istiqomah dengan ilmu kita. Amin. Mudah-mudahan kita husnul khotimah. Minimal 2, jangan kita keluar dari NU. Insyaallah kita akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Di NU Pak ada ulama, kiai besar Pak, kiai, ustaz, habaib. Saya umpamakan Pak, kalaulah misalkan dunia ini Pak, kehidupan kita seperti air bah yang mengalir Pak. Seperti air bah, kita yang taruh air bah mengalir Pak, anggap aja kali sungai besar yang mengalir. Kita nih orang Jawa ngomong kintir, orang Banjar menyampaikan larut, buahnya air tambahin lagi. Tahu larut? Nah larut nih, bagaimana caranya kita bisa selamat Pak? Ada kayu besar lewat Pak, otomatis kita akan pegang. Ya, kayu yang besar yang kayak begini Pak, nggak mungkin kita bisa pegang. Kayu yang besar itu adalah Rasulullah SAW. Terlalu jauh, minimal agar kita selamat Pak, kita pegang ranting-ranting kayu yang ada di kayu besar itu. Insya Allah akan selamat. Itulah umpama kiai, para ustaz, para habaib, kita pegang ranting itu di dalam huru hara dunia ini. Insya Allah kita akan selamat dunia dan Surat saya sudah habis Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semua dapat ampunan dari Allah. Amin. Mudah-mudahan kita dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita dapat syafaatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Mudah-mudahan anak kita dijadikan oleh Allah anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan kita semua kelak meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik dunia dan akhirat. Mudah-mudahan keluarga kita, ibu kita, anak kita yang sudah mendahului kita Allah tempatkan dalam kenikmatan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya dan Allah terima segala amal ibadahnya. Demikian kira-kira tausiah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini membawa manfaat buat kita dunia dan akhirat, terutama bagi saya sendiri yang masih jahil dan masih banyak dosa dan maksiat. Mohon ridha, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nur wal qalami wa ma yasrun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.